In association with. Kalau saya ngelihat dari kacamata orang awam, saya nggak kebayang ada level di atasnya Mas Rinaldi gitu untuk begitu mengagumi perempuan sehingga ingin memperindah perempuan dengan headpiece, dengan aksesoris. Sampai perempuan yang diberi keindahan adalah nama-nama yang dikagumi oleh jutaan orang di planet ini. Susah untuk membayangkan ada posisi lebih tinggi, palingan ya lebih baik lagi, lebih baik lagi. Tapi dari 25 tahun itu, sebenarnya itu cepat atau lama sih gitu? Karena saya ngerasanya, saya ya, kayaknya sih cepet banget sih 25 tahun dari yang tadinya jualan ban loh. Buat saya gini, Jualan ban, jauh banget. bener ya, jualan ban ya. Buat saya kalau dibilang cepet banget. Dibilang lama, kalau flashback bener-bener hari ke hari kan, apa yang saya lakukan dengan hati. Jadi masih terekam. Perjuanganku sejauh mana, naik turunnya, segala macam. Ya boleh dibilang lama ya lama karena kan saya mengalami. Ya tapi kalau kayak cepet waktu ya memang karena usia. Ya kan. Jadi saya lihat sampai segini, wow, berapa banyak perjuanganku, berapa banyak saya harus korbankan hidupku. Tapi kan ini kan cinta. Ya kan, kalau dibilang secara teori kan saya korbankan hidup saya gitu loh. Bahkan saya jarang traveling, jarang holiday, jarang banget Mas. Saya berikan itu semuanya gitu loh. Karena kadang-kadang kalaupun kita lagi liburan ya, saking cinta sama dunianya, kepala juga tetap ke arah sana ya. Saya suruh ke gunung malas. Mendingan kalian naik, saya dibawa aja. Iya kan, duduk santai. Iya, saya agak sama, tapi karena saya bokong saya manja, nggak bisa sembarangan. Kalau saya ngecek pertanyaan yang ada di tangan saya, sebenarnya kita udah ngecover banyak pertanyaan dengan cara kita sendiri. Ada banyak wawasan yang mungkin bisa didapatkan sama yang nonton. Saya cuma penasaran, kita ngomongin level karena tadi saya sempat ngomongin, aku kan sempat ngomongin level gitu ya. Sebenarnya apakah masih ada perempuan di dunia ini yang Mas Rinaldi bilang, saya ingin indahkan dia gitu? Atau Mas Rinaldi tipe yang siapapun yang datang sih gue nggak milih-milih gitu. Panji kalau mau punya aksesoris juga kalau mampu. Jangan gitu. Tapi apakah ada, dan nggak apa-apa kan kalau punya keinginan itu kan juga nggak apa-apa sebenarnya. Iya, kalau nggak ada punya keinginan lagi ya akan mati di situ. Iya betul. Berarti kan? untuk punya kemauan tuh yang jadi drive kita ngelanjut. Keinginan membuat keinginan hidup itu ada, keinginan saya adalah terus memperbaiki diri. Menciptakan yang lebih baik lagi, sehingga memacu. Bagaimana mengacu itu kan saya memberikan aksesoris kan untuk wanita. Ya banyak lagi mempelajari wanita, sisi mereka yang lebih dan lebih, karena kan saya yakin semuanya berbeda. Ya kan, semuanya harus saya bicarakan, konsultasi baru bisa menghasilkan sesuatu yang lebih dan lebih, gitu loh. Kalau untuk kedepannya ya nggak memilih siapapun juga. Yang penting ayo, gitu lah. Nah, saya pengennya apa Mas? Museum. Oh wow. Kalau sendiri nggak mampu Mas. Ya, museum headpiece, museum tiara, museum. Saya pengen museum budaya Indonesia, aksesoris khususnya. Oh, museum budaya, museum aksesoris budaya Indonesia. Iya, kan 34 provinsi dari Aceh, asli. Ya kan sampai ke ujung. Kan masing-masing punya tipikal. Yeah. Saya pengen punya komplit ceritanya dan detailnya. Saya pengen itu. Menarik. Kalau misalnya coba sempatkan ke Museum Nasional ya, itu kan ada galerinya di atas. Kadang-kadang kita bisa ngelihat aksesoris. Sebenarnya kayaknya itu untuk perang deh. Kayaknya zaman dulu perang tuh harus gitu. Harus beraksesoris gitu. Tapi kalau kita lihat ya, kadang-kadang ini orang menghabiskan waktu segini banyak untuk perang loh, untuk sebuah aksesoris perang gitu. Dan harus kita akuin sebenarnya agak lengkap kalau kita ngitung tahunnya, generasinya, daerahnya. Jadi cita-citanya adalah sebuah museum yang mengoleksi secara lengkap. Contohnya pernikahan pengantin Jawa. Ya kan beda-beda. Ada Solo, Jogja, segala macam toh, dengan ada standar-standarnya kan. Ada hitungannya, tusuk kondingnya, ukirannya, itu semua punya pengertian yang cerita ya di balik itu gitu loh. Pertumbuhannya dari generasi ke generasi. Dan kita baru ngomongin Jawa nih. Aku baru Jawa. Aku sendiri aja di usia segini nggak bisa mempelajari itu secara lengkap. Dan kalau kita bicara aksesoris bukan cuma untuk pernikahan, bukan. Untuk upacara tradisional ada berbagai macam. Banyak banget. Betul. Gitu. Ya. Oke, tadi sebelum kami mulai, gue tuh sebenarnya sempat ngomong bahwa kalau dibiarin sih lolos terus nih
pertanyaan. Masih ada sih yang bisa dibahas sebenarnya. Tapi kan ini kan bukan pekerjaan yang nggak ada ujungnya gitu ya. Harus ada selesainya juga. Jadi semoga ada manfaatnya, semoga bisa jadi sesuatu. Kita ngomongin soal beban yang dirasakan sama orang di level karir seperti ini. Kita ngomongin awalnya, kita ngomongin orang-orang yang penting. Kita ngomongin semangat untuk nggak putus belajar. Kita ngomongin berangkat dari SMA, berangkat dari nggak punya ilmu benernya, tapi punya semangat dan keberanian untuk ngambil resiko di saat, kalau kita pikir-pikir ya, reputasinya juga udah gede gitu. Sebenarnya kan nggak perlu ya, saya sudah terkenal, tidak perlu ngambil sesuatu yang akan merusak nama saya. Tapi karena kecintaan itu, dan tadi Mas Rinaldi juga bilang, gue nih nggak bisa dicolek sih, lu challenge gue jadinya bakal ngelanjut terus gitu. Terpancing. Kalau kita bisa rampungkan ya beberapa obrolan kita dalam bentuk tips untuk siapapun yang nonton dan ingin mendapatkan pemicu lah untuk mereka berkarya. Apa tips yang kita bisa berikan kepada siapapun yang juga ingin jadi seorang desainer aksesoris gitu, terutama dalam konteks fashion gitu. Ada tips apa gitu? Kalau misalnya ada beberapa 1, 2, 3 gitu. Kalau ya itu Mas, 1 kenali diri, terus cinta. Yakinkah? Cinta maksudnya dengan dunianya? Iya, dengan dunia apa yang kamu mau jalankan. Kadang-kadang kan memandang fashion itu hal yang glamor, indah, gampang, mudah, instan. Betul. Ya kan? Itu merusak diri dan merusak dunia fashion. Setidak langsung. Dan karena tidak dilakukan dengan cinta, akan merusak. Ya kan? Dengan uang, ya bisa. Siapa juga bisa kok jadi fashion designer. Nah, tapi kalau mau sukses secara benar-benar real, ya lakukanlah dengan hati. Belajarlah dengan hati dan berikanlah hidupmu untuk itu, gitu loh. Tadi sempat ada pertanyaan yakinkah? Nah, jadi habis kita ngomong cinta, yakinkah? Gitu? Yakinkah ini bidang untukmu? Yakinkah ini akan menguras? Yakinkah bahwa kamu menjalankan hidup ini berdampingan dengan karya? Kan memang kan kalau kayaknya kita memberikan sesuatu kan harus berkorban. Yakinkah? Kan aku bilang kan jangan hitung untung rugi, karena kalau sudah mencintai seni itu nggak ada waktu Mas, panjang, lewat overtime, ya rela nggak itu, gitu loh. Ya. Yang nonton mungkin akan tahu ya bahwa kayaknya kita juga nggak mungkin bilang enggak kok gue nggak mikirin uangnya, tapi apalagi kalau misalnya kerjanya sama Lady Gaga ya pasti uangnya gitu. Tapi rasanya Mas Rinaldi juga akan mengakui bahwa ketika lagi sibuk di pekerjaannya, bukan uangnya yang lagi kita pikirin, kita lagi mikirin karyanya gitu. Betul. Nah kalau misalkan kita nggak suka, makanya tadi yakinkah tuh pertanyaan yang bagus sekali. Kalau kita nggak benar-benar cinta, bahwa kita di sini emang sebenarnya karena uangnya, ini tuh bukan proses yang menyenangkan buat lu. Bukan. Iya. Berkerut Mas. Iya. Gawet muda ntar. Iya. Cepet tua. Iya. Datang dari orang yang tampak lebih muda daripada saya. Kenapa ya? Padahal saya nurunin berat badan biar kelihatan awet muda loh. Tapi malah jadi kelihatan tua Mas. Kenapa ya? Saya nggak ngerti. Kuncinya apa tuh? Cari diri, tahu apa sih di dalam. Ya. Udah itu aja. Ya. Kan nggak ada yang bisa nolong Mas. Betul. Yang bisa nolong diri sendiri. Kunci ada diri kita sendiri. Gitu aja sih. Ya. Kelihatannya Mas Rinaldi ya udah jadi orang yang tahu pilihan karir yang capeknya aja bikin bahagia. Kadang-kadang kita mesti gitu kan, kita mesti nyari pekerjaan yang capeknya tuh kita bikin bahagia. Karena ada yang capeknya cuma capek, ada capeknya bikin kita bahagia. Nah, yang itu kita cari kali ya. Betul. Jadi capek akan tertutup dengan bahagia. Ya kan? Apalagi saya orang gini, penasaran Mas. Kalau dalam pikiran saya ada desain, ada tuang dalam desain, saya pengen cepet-cepet. Nah itu yang membuat saya bahagia. Pengen cepet-cepet dikerjakan dan cepet-cepet selesai, menjadinya seperti apa sih? Pengen lihat hasilnya. Iya, ya, itu yang membahagiakan buat saya. Jadi lelahnya itu terbayarkan gitu loh. Oke. Mesti saya tutup nih kalau nggak ngelanjut. Kita nggak episode ke-20 atau 30. Sukses untuk Mas Rinaldi. Terima kasih Mas Manji. Dan juga untuk siapapun yang nonton, karena gue percaya a successful person, an inspiring person, a leader has some sort of responsibility to bring positive impact to others. Seperti yang Asus yang sampai saat ini terus punya komitmen menghadirkan sesuatu yang luar biasa dengan teknologi terdepan, terutama dalam perangkat laptop yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing konsumen untuk membuat kehidupan mereka jadi lebih bermakna. Nah, laptop kali ini ada ZenBook Flip S OLED UX371, sebuah laptop dengan ukuran 13 inci, touchscreen, sudah beresolusi 4K OLED HDR yang pastinya menghasilkan warna yang tajam,
detail, dan lebih ramah untuk mata. Dan ini yang canggih juga, dapat dibuka sampai 360 derajat. Tolong dicek. Ini mengagumkan sekali. Dan selain bisa dibuka sampai 360 derajat, ditambah dengan adanya Asus Pen yang sudah mendukung 4096 pressure level. Nah, ZenBook Flip S OLED UX371 ini merupakan laptop masa kini yang memiliki tampilan berbeda, dan dengan adanya solid state drive atau SSD dan teknologi terkini, kalian akan mendapatkan kecepatan, keamanan, ketahanan, dan desain yang cantik. Nah, Asus dan Microsoft telah melakukan jajak pendapat dan hasilnya orang-orang lebih senang saat berpergian dengan PC modern. Nah, saya Panji Pragiwaksono, kita udah di ujung episode. Terima kasih banyak dan sampai ketemu di The Incredibles berikutnya. Thank you. In association with